Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, sekarang kita akan mencoba membahas masalah tauhid, masalah akidah. Cuman dahulu yang sudah pernah kita bahas apa saja? 4 mengenal kesyirikan sudah belum? Kalau nggak salah sudah ya. Pas pakai buku bahasa Indonesia dulu. Iya, ada nggak buku tauhidnya? Kan ada yang kita dulu 4 mengenal kesyirikan. Udah apa belum? Hah? Belum atau lupa? Yang kita bahas kemarin apa aja? Nah, pembatal-pembatal keislaman sudah. Itu betul kan? 4 kaidah mengenal kesyirikan. Sudah apa belum? Hah? Apa? Sudah apa belum? Belum ya? Berarti kita bahas 4 kaidah mengenal kesyirikan. Ya, yakin belum ya? Baik. Ini masih masalah tauhid, makanya kita belum membahas tentang masalah mengenal kesyirikan. 4 kaidah mengenal kesyirikan. Baik. Dari kitab ini muqaddimahnya cukup, muqaddimah kitabnya lumayan. Ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kemudian sudah ditahqiq, sudah dikoreksi beberapa ulama. Abdurrahman bin Saleh Sudais, namun pembukaan muqaddimah kitab ini beliau sedikit kita mengenal. Pertama, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dalam muqaddimah kitabnya. Kemudian tentu tidak lupa berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan amma ba'd. Selanjutnya beliau menyebutkan fa hadza syarh mukhtasar ala risalatil qawaidil arba'. Ini adalah ringkasan daripada penjelasan al-qawaidul arba', 4 kaidah mengenal kesyirikan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Alqahu fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq. Ini sudah di muqaddimahnya. Kemudian qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim Rabbil arsyil azim. Saya memohon kepada Allah yang maha mulia, kemudian Rabb pemilik arsy yang besar, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kamu baik di dunia dan di akhirat. Artinya inilah seorang ulama ketika dia menulis buku, dia tidak lupa mendoakan orang yang membacanya, orang yang mempelajari. Coba jarang kalau kita lihat buku-buku umum dalam muqaddimah mana ada memuji Allah, selawat, kemudian mendoakan orang-orang yang membacanya. Masya Allah, ini menandakan memang ketulusan beliau dalam menyampaikan risalah Allah. Sehingga ketika meminta kepada Allah ini menandakan beliau sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menulis sebagai manusia, menyampaikan. Ya, namanya manusia tentu ada kekurangan dan kekhilafan dan kesalahan. Makanya dia meminta kepada Allah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu di dunia dan di akhirat. Inilah seorang ulama. Seorang ulama. Coba antum buka buku-buku, katakanlah buku umum gitu kan. Nah, itu mana buku-buku umum, tidak ada yang sampai mendoakan orang-orang yang membaca. Insyaallah ini. Wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan semoga Allah memberkahimu di mana saja kamu berada. Masyaallah. Muqaddimah kitab beliau pembukaannya. Inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, itu menandakan beliau sayang sama manusia ini, sayang sama umat ini, sehingga beliau mendoakan. Dan disinilah sebenarnya perbedaan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Ya, salah satunya adalah bagaimana dia cinta dengan umat ini, maka dia berusaha bagaimana umat ini tetap menjadi baik. Kalau bisa dia mengajak ke surga gitu, bukan malah ke neraka. Dan dia selaku manusia tidak bisa berbuat apa-apa, makanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjagamu di dunia dan akhirat, dan semoga Allah memberkahimu di mana saja kamu berada. Masyaallah. Ini subhanallah nih, doa seorang ulama kepada orang yang membacanya. Maka ketika kita membaca ini, maknanya kita sudah didoakan oleh beliau. Wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Dan semoga Allah menjadikan kamu apabila diberi nikmat kamu bersyukur. Subhanallah. Ini seorang ulama. Jadi benar-benar didoakan kita ini, pertama semoga Allah menjaga kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, dia mendoakan kita agar kita selalu diberkahi oleh Allah di mana saja kita berada. Di mana saja kita berada. Di mana saja kita bertugas. Mau jadi polisi, jadi tentara, jadi PNS, petani, karyawan, apalagi dan seterusnya umpamanya kan. Didoakan oleh beliau. Dan semoga Allah SWT menjadikan engkau orang yang diberi nikmat oleh Allah, kemudian kamu menjadi hamba yang bersyukur. Ini juga bagian doa yang tidak lupa beliau ucapkan untuk orang yang membaca dan mempelajari bukunya. Wa idza ubtiliya sabar, dan apabila diuji dia menjadi orang yang bersabar. Subhanallah. Ini juga doa beliau. Kenapa? Pertama, kita selalu diberi nikmat oleh Allah dan tidak pernah putus, sedetik pun tidak pernah putus dari nikmat Allah. Akan tetapi syukur kita kepada Allah selalu terputus. Benar enggak? Selalu terputus. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Coba perhatikan di sini. Allah mengatakan pertama, qalilan mimma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Sedikit dari apa nikmat yang aku berikan yang kalian syukuri. Oke. Katakanlah Allah memberi kita nikmat 100 nikmat. Paham ya? Allah beri kita nikmat 100 nikmat. Dari 100 ini mungkin yang kita syukuri cuma 5. Itu pun kalau disyukuri pula. Karena banyak ya akhi. Banyak. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu sholat malam sampai bengkak kaki. Sampai hatta yatawaram. Sampai bengkak kakinya. Mungkin kena lama berdiri kan. Terlampau lama berdiri, bengkak kaki. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, bukankah engkau orang yang sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Kenapa sholat sampai bengkak?" Apa jawaban Rasul? "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakur." Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Artinya apa? Ibadah Rasulullah itu enggak cukup itu untuk membalas nikmat Allah, itu enggak cukup. Kalau bahasa balai budi itu enggak cukup, berbalas budi itu. Enggak imbang itu antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan yang kita syukuri, itu enggak imbang. Nah, Rasulullah saja yang sholat tahajudnya sampai bengkak aja enggak imbang dengan mensyukuri nikmat Allah, apalagi kita yang tak pernah sholat malam. Mana ada sampai bengkak kaki.
Ponak seketek aja libur dulu. Jangan tunggu bongkar lagi. Ponak seketek aja libur dulu. Padahal cuma ponak manen sawit aja tadi itu. Libur sebentar. Bukan sholat malam yang libur, sholat wajib, libur jamaah di masjid. Gimana mau jadi hamba yang syukur? Maka kata Allah, sedikit dari nikmat yang katakanlah dari 100 nikmat tadi, padahal nikmat itu kan nggak bisa dihitung kan, nggak terhitung maksudnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini nggak terhitung. Kalaupun kita balas dengan ibadah kita tuh nggak bisa membalasnya gitu. Untuk membalas nikmat tadi, kalau dibalas dengan ibadah kita nggak cukup. Oke, jadi Allah katakan qalilan ma tashkurun, sedikit dari apa yang nikmat yang kalian syukuri. Kemudian setelah itu Allah katakan lagi apa? Qalilun min ibadiyas syakur wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah, tadi kan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Katakanlah manusia ini 100 orang. Dari 100 orang manusia paling yang mensyukuri 5 orang. Qalilum min ibadiyas syakur wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Cobalah kita lihat. Kenapa? Karena pengertian syukur itu apa? Pengertian syukur, ulama mengatakan pengertian syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan keinginan yang memberi nikmat. Wadih wala la? Wadih? Wadih? Ya akhi, wadih? 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 Paham? Oke, kita ulang. Wadih itu artinya jelas. Jelas? Oh, perlu diulang lagi? Nah, oke. Menggunakan nikmat sesuai keinginan orang yang memberi nikmat. Allah beri kita nikmat mobil umpamanya. Nah, kita dapat mobil itu dari Allah kira-kira atau dari kita sendiri? Hah? Antum punya mobil enggak? Oke lah, Honda lah. Kalau Honda enggak, Anda enggak yakin antum enggak punya Honda. Kalau mobil oke lah enggak semua. Honda. Sekarang kita punya Honda. Ini Allah yang beri atau hasil keringat kita? Antum ragu nampaknya. Ingat, Qarun dibinasakan oleh Allah karena dia menisbahkan harta yang dia dapat itu terhadap dirinya. Apa katanya? Dia mengatakan qala innama utitu ala ilmin indi. Kata si Qarun, ini harta banyak ini hasil keringat saya, enggak ada hubungan sama Allah. Itulah menyebabkan dia itu ditenggelamkan oleh Allah bersama harta-hartanya. Hamba yang baik adalah dia menisbahkan hartanya itu kepada Allah, bukan kepada dirinya. Coba kita dengar Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam diberi kerajaan oleh Allah. Yang namanya raja tentu kaya, pasukan besar, pasukannya jin, manusia, binatang. Enggak ada kekuasaan sebesar Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa kata Nabi Sulaiman alaihi salam saat dia diberikan nikmat itu? Hadza min fadli Rabbi. Ini antum harus ingat ini. Dan ini harus dihafal. Hadza min hadza, ini yang harus diingat. Hadza min fadli Rabbi. Hadza min fadli Rabbi. Oke. Kalau kita dapat nikmat, kita punya mobil, punya rumah, punya kebun, punya harta yang banyak, jangan sampai-sampai Bapak kok bisa beli mobil? Iyalah, Anda punya sawit. Alhamdulillah, Anda berhasil sawit ini. Dan Anda kerja keras memang dari dulu. Kan? Jangan sekali-kali. Tapi harus kita bilang hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada saya. Itu harus ingat. Kita punya mobil, punya rumah, punya kebun, punya harta yang banyak dan seterusnya. Dan sebab Allah binasakan Qarun, karena dia menganggap apa? Ini hartaku.
Ini hartaku. Nah, itulah sebab dibinasakan. Karena dia menganggap harta itu dari dirinya. Enggak. Maka Allah perlihatkan kepada Qarun, kalau memang dari diri ente, kenapa harta itu enggak bisa ente selamatkan? Berarti ada yang mengatur. Allah. Kita dengar lagi. Zulkarnain diberikan kerajaan oleh Allah, kerajaan yang besar. Bayangkan dari barat, dari timur sampai ke barat. Kerajaannya, wilayah kekuasaannya dari timur sampai ke, dia berjalan sampai ke batas terakhir bagian timur Tuhan, tempat matahari terbit. Ada nak kampung itu, ditemukan di situlah. Kemudian berjalan lagi sampai ke batas barat sana. Tak ada lagi wilayah situ. Itu terakhir situ. Kekuasaan yang besar. Apa kata dia? Hadza rahmatun min Rabbi. Hadza rahmatun min Rabbi. Nah, tengok lu kata-katanya. Dia dapat pangkat, naik jabatan, bilang, ente kok bisa ya jadi kadis sekarang, jadi kabid. Ya, nah memang orang dekatnya bupati, ana tim ses dulu. Jangan ya, akhi. Walaupun tim ses bupati, tim ses gubernur umpamanya diangkat jadi kadis, umpamanya diangkat jadi kabak umpamanya kan. Jangan anggap oh ini kan kenapa ente kok bisa loncat itu ya? Dari guru tiba-tiba loncat pula jadi kasih. Jadi kabak umpamanya kan. Kok bisa ya? Ya, anak kan dulu tim sesnya bupati. Mendekat anak, kawan akrab anak dulu. Oh, jangan ya, akhi. Jangan sekali-kali nisbahkan kepada bupati. Karena Allah sebenarnya memberikan itu. Oke? Allah sebenarnya memberikan itu. Ya buktinya apa? Kadang-kadang bisa sebentar. Jadi naik jabatan, dia dipanggil oleh Allah. Selesai sudah jabatan. Diganti orang baru. Atau umpamanya ketahuan sama KPK, disiduk, habis jabatan. Makanya jangan sekali-kali ketika kita berhasil kita nisbahkan kepada diri kita. Ente kok bisa lulus P3 kah? Iya, nah kemarin kebetulan orang BKD ada telepon. Kawan anak pula tuh yang meriksa bahan, langsung diluluskan. Ya akhi jangan. Rahmatun min Rabbi. Oke? Ingat keberhasilan, kesuksesan yang kita dapat jangan sekali-sekali menisbahkan kepada diri kita, tapi nisbahkan kepada Allah. Makanya Syekh ini mendoakan kita orang yang diberi nikmat itu menjadi hamba yang bersyukur. Oke? Kemudian doa beliau wa idza butuliya sabar. Apabila diuji dia bersabar. Kenapa? Hidup ini tidak lepas dari ujian. Dan harus mengikuti ujian. Tidak ada orang hidup tanpa ujian, tidak ada. Nabi saya justru Nabi itu yang paling berat ujiannya. Semakin tinggi tingkat keimanan, semakin kencang soal ujiannya. Nah, namun ada orang yang melewati ujian itu dengan tenang. Ada yang kusuk kasak. Apa sebab kalau orang tenang ujian? Pertama, biasanya dia ada persiapan. Dia ada ilmu, maka ketika ujian dia santai jawab. Tidak tengok kanan dia santai. Benar enggak? Benar? Coba kalau orang enggak ada ilmu. Baca soal pertama, pusing. Tengok kiri, tengok kanan, lempar sini, lempar situ. Kenapa? Tidak ada persiapan. Kita dapat musibah ini, dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita memiliki ilmu agama, ilmu tauhid, tenang menjalaninya. Coba ujian siapa yang lebih berat dari Nabi? Tidak ada. Tenang Nabi menghadapinya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sudah kisah kita mana sudah sampai pada kisah Nabi Ibrahim kan? Sudah selesai kan? Sudah selesai Nabi Ibrahim. Nabi Nuh sudah kita bahas. Nabi Hud sudah, benar kan? Nabi Soleh juga sudah. Coba kita perhatikan kemarin perjalanan itu kisahnya. Itu mereka menghadapi ujian yang sangat berat. Tapi kenapa mereka tenang? Itu tadi karena persiapan ilmu mereka yang sudah matang. Maka tenang dalam menghadapi ujian. Kenapa kita diuji sakit aja kadang gelisahnya bukan main? Diuji kadang dengan minyak BBM naik saja udah risau. Waduh, naik lagi BBM, poning kepala.
Tengok pula minyak minyak goreng naik, warning lagi. Padahal ujiannya baru minyak goreng naik. Tapi kalau giliran umpamanya sawit naik, diam aja. Giliran gaji naik, diam aja. Tapi giliran yang naik, Masya Allah. Risaunya bukan main. Sebenarnya orang yang berilmu dan beriman, perhatikan, yang memberi kita makan sebelum BBM naik Allah, yang memberi kita makan setelah BBM naik juga Allah. Maka ngapain risau? Enggak. Yang memberi kita makan, katakanlah bisa goreng minyak goreng sebelum harga minyak goreng naik Allah, yang memberi kita makan setelah minyak goreng naik juga Allah. Ngapain risau? Tidak perlu risau. Kenapa orang risau? Karena dia menisbahkan kepada dirinya. Kenapa? Ya, sekarang BBM naik pula nih. Nah, tengok Pertalite ada, tapi langka pula terpaksa pertama. Naik pula, uji, pening risau. Ada pula yang murah antri panjang, awak nak copat pula. Akhirnya beli di tepi jalan, mahal lagi, risau lagi. Tapi kalau orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kemarin pas minyak murah, Allah beri saya makan. Saya bisa juga jalan bawa mobil, bawa Honda mau makan. Sekarang minyak naik, bisa juga. Ya Allah yang ngatur itu. Tapi kalau kita nisbahkan kepada diri kita, ialah gaji nak naik-naik, BBM naik, itu yang pusing. Tapi kalau kita nisbahkan, nanti yang memberi saya nafkah Allah, yang memberi saya rezeki Allah. Baik sebelum naik BBM maupun setelah naik BBM. Tenang, santai aja. Oh kebetulan nggak cukup pakai mobil minyak, pakai Honda. Oh nggak bisa pakai Honda, kebetulan minyak kering, pakai sepeda. Jalan kaki. Tenang hidup sebenarnya. Jadi tidak ada yang perlu dirisaukan. Kenapa? Ujian ini harus dilewati. Harus dilewati. Kita mau lepas dari ujian ini tidak bisa. Nggak ada. Karena Allah pun tetap, karena Allah sudah mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kata Allah, kami akan uji kalian. Bisa dalam bentuk kebaikan, bisa dalam bentuk keburukan. Ya kebaikan itu ujiannya mungkin ujiannya harga sawit naik, gaji naik, kan? Itu ujian yang baik-baik tuh. Harga sawit jadi 4.000, kan? Senyum sikit. Sikit aja senyumnya. Giliran harga sawit jadi 1.100, waduh. Misalnya nebang gotang kemarin ganti sawit. Macam-macam. Akhirnya banyak yang disalahkan. Dan perlu diketahui, harga sawit naik, harga sawit turun, BBM naik, BBM turun. Semua itu kalau Allah nggak takdirkan, nggak akan terjadi. Yang memberi minyak siapa? Allah. Dia ciptakan minyak. Sekalipun minyak murah, kalau minyaknya tak ada, minyaknya tak ada di dalam tanah sana, gimana? Artinya apa? Allah yang mengatur semua. Nggak bisa saja sebab BBM naik, umpamakan sembako naik. Karena manusia kemarin pas diberikan BBM murah, umpamakan diberikan sembako murah, mereka lalai, ke masjid nggak sempat. Kenapa? Karena minyak murah, jadi jalan berjojang jopotang air. Bagi jamaah pengajian tak ada. Giliran minyak naik baru sibuk nak pengajian. Alasan duit minyak tak ada. Itulah manusia kadang-kadang. Baik. Wa idza aznab istaghfar. Dan juga semoga Allah menjadikan kita apabila dia berbuat dosa, dia langsung memohon ampun kepada Allah. Ini nih. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfirullaha lidzunubihim wa may yaghfiru wastaghfirullah lidzunubihim. Kata Allah, apabila mereka melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, melakukan dosa, berbuat maksiat, mereka langsung beristighfar kepada Allah. Mereka langsung mohon ampun kepada Allah. Itu yang didoakan beliau, agar kita ni apabila buat dosa langsung mohon ampun itu. Karena enggak semua orang macam tu. Buat dosa santai aja, kayaknya badannya sehat lagi, muda lagi, mungkin mana mati kira-kira umur 70-an baru. Umpama kan, sehingga masa muda yang gagah perkasa ini mungkin ya santai aja, umpama kan begadang nonton Piala Dunia
sampai subuh, umpama kan. Nah, kena puas-puasin aja dulu. Jadi kalau udah tua nanti tak kuat pula nonton Piala Dunia lagi. Maka sekarang lah nonton Piala Dunia sampai subuh. Makanya ada nonton Piala Dunia sampai subuh. Sudah azan penalti belum juga mulai lagi selesai. Aduh, gimana ini? Akhirnya apa? Akhirnya salat subuh ditinggalkan. Tanggung nih udah penalti nih. Nah, kan kacau jadinya. Yang ketawa-ketawa ada main nonton semalam. Baik. Oke. Jadi memang didoakan beliau agar kita ini Masya Allah orang yang ketika buat dosa langsung beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'is salas unwanu sa'adah. Karena tiga ini kata beliau, tiga perkara ini adalah kunci kebahagiaan. Apa kata beliau? Pertama, menjadi orang yang bersyukur, orang yang bersabar. Kemudian apabila buat dosa langsung beristighfar. Tiga ini kunci kebahagiaan katanya. Kata beliau, oke Anda ingatkan? Kata beliau, kunci kebahagiaan tiga perkara ini. Satu, apa tadi? Menjadi hamba yang bersyukur. Dua, sabar. Tiga, istighfar. Masya Allah nih. Beliau doakan kita seperti itu. Kenapa? Karena tiga ini tidak bisa kita lewati dalam hidup ini. Selalu kita lewati. Maka kalau kita lewati dengan trik-trik seperti itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Dapat nikmat dia bersyukur, akan menambah kebahagiaan. Ya akhi, ketika kita punya nikmat, kemudian nikmat itu kita gunakan untuk kebaikan, itu secara otomatis kita akan merasakan ada rasa lapang di dada, di hati itu rasa tenang, rasa bahagia ada. Contoh umpama, ketika kita berbuat baik umpama kan, katakanlah orang yang susah, kelaparan, kita kasih makan. Nengok dia makan lahap seperti itu, tidak pernah makan selahap itu umpama kan, itu pasti ada rasa bahagia sendiri kita. Ada sendiri rasa bahagia. Muncul saat tiba-tiba bahagia sendiri. Karena Allah ciptakan fitrah itu. Ketika kita berbuat kebaikan, itu akan menambah kebahagiaan. Maka dalam hadis, dan itu disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, ada 4 alamatus sa'adah. Ada 4 tanda orang bahagia. 4 tanda orang bahagia. Pertama apa? Darun wasi'un. Memiliki rumah yang lapang. Rumah yang lapang. Apa maksud rumah yang lapang? Hati yang lapang. Hati yang tenang. Hati yang lapang itu hati yang tidak ada penyakit hati dalam hatinya itu. Kalau masih ada hiri, sempit hatinya itu. Tengoklah nanti itu. Semua hati itu banyak. Kalau ada hiri dalam hatinya, iri sikit aja iri sama orang. Ada iri sama orang, rasa dengki sama orang, itu ada. Ada rasa iri sama orang, rasa dengki, itu akan membuat kita sempit hati. Rasa sakit hati sama orang, sempit hati itu. Benar enggak? Cobalah tengok. Kalau ada orang iri, enggak senang nengok orang lain, itu panas hatinya itu. Dada itu panas. Antum kalau cek di tensi, coba periksa. Lain itu. Ya kan kalau ada rasa dengki sama orang itu, dengki, hasad. Udah pernah kita bahas belum masalah hasad? Udah ya? Hasad. Apa itu hasad? Hasad apa? Hah? Apa hasad? Nah? Mengingatkan? Hah? Meninggalkan nikmat orang lain. Baik. Hasad itu bertingkat-tingkat ya. Karahatun ni'am 'alal ghair. Orang yang tak senang nengok orang lain dapat nikmat. Kalau udah tak senang pasti hatinya panas tuh. Kalau asal ada aja tak senang nengok orang lain, gimana menurut
ente si Fulan. Si Fulan tuh bagus, tapi kalau udah ada tapi tengoklah tuh ada dongkol dalam hatinya. Dia berarti ada sesuatu yang enggak suka, tapi dia sebenarnya bagus, tapi ada kalau udah tapi itu kadang tuh udah mulai itu. Maka harus hati-hati itu. Kalau orang tidak senang menengok orang lain, maka muncullah rasa tidak hatinya sempit. Sempit hatinya. Ketika hatinya sempit, kena banyak penyakit. Ada ria, ada sombong, ada ujub, ada hasad. Yang paling bahaya itu hasad. Syekh Al-Albani rahimahullah mendoakan hadisnya memang. Tapi ini masalah fadailul amal. Iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah hasad, dengki. Kenapa? Karena hasad itu bisa membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Itulah hasad. Jadi hati-hati, karahatun ni'mal ghair. Itu membuat hati orang sempit. Jadi kalau ingin bahagia, dada harus lapang. Kemudian apa lagi? Markabun sari'. Memiliki kendaraan yang cepat. Kendaraan yang cepat. Oh, berarti harus beli Fortuner. Enggak. Maksudnya adalah ulama menjelaskan khulaqa'uhu ma'as shalihin. Pergaulan dia itu orang-orang soleh. Itu masuk kendaraan cepat. Pergaulan dia itu orang-orang baik semua. Itu membuat orang bahagia. Kalau antum mau bahagia, carilah kawan-kawan orang baik. Orang baik aja semua. Apa tak bahagia kita? Baik. Coba kalau berkawan sama orang yang jahat, akhlaknya jelek, buruk semuanya, umpamakan suka mencuri, suka narkoba, gimana? Pas giliran polisi mencari buronan, ini pengedar, kebetulan dia kawan kita, risau nggak kita? Risau nggak? Dia kawan kita nih, kawan akrab, kebetulan buronan, karena dia pengedar narkoba sekian, kebetulan kawan kita, risau kita. Apalagi pencuri dan seterusnya. Maka kalau ingin bahagia, carilah kawan-kawan orang soleh. Orang-orang soleh. Pergi kita ke Pekanbaru, ada kawan orang soleh. Bahagia. Ya, namanya kawan kadang yang jelas sampai di sana, disambut kita, dijamunya kita, Masya Allah bahagia. Ya namanya kawan kan pergaulan dalam Islam, adab kalau ada tamu datang, maka tuan rumah harus menghormati tamu, kan gitu. Nah, karena dia tahu hak dan kewajiban sesama Islam, ketika datang kawannya dari jauh, dia jamu, dia servis, dia hormati, dia muliakan. Masya Allah. Nah itu kalau orang soleh. Coba kalau orang nggak ngerti masalah hukum Islam, datang kawannya jauh-jauh, capek-capek, datang ke rumahnya, bertamu sampai di rumah, akhi jam berapa pulang? Orang baru duduk nih, akhi jam berapa pulang? Bisa nggak kira-kira? Baru duduk di rumahnya, akhi jam berapa pulang? Masya Allah itu kan, Masya Allah kalau tahu ini tidak akan pergi saya jadi gitu. Itulah kalau apa? Karena dia nggak ngerti akhlak, bagaimana menghormati tamu, apalagi kawan dan seterusnya kan. Oke. Kemudian apalagi? Misbahun mudhi. Memiliki lampu yang terang. Maksudnya adalah orang yang memiliki amal-amal yang soleh. Kalau perbuatannya banyak, kebaikan-kebaikan disebarkan kepada orang lain, kebaikan-kebaikan kemaslahatan orang banyak, itu ada tersendiri kebahagiaan datang di hatinya tuh. Bahagia hidup tuh. Cobalah ketika kita sering memberikan kan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu akan membuat apa? Membuat dia bahagia. Semakin banyak kebaikannya akan menambah kebahagiaan tersendiri dalam hatinya. Coba kalau orang jahat. Orang yang jahat tak bahagia hidupnya, akhi. Cobalah. Orang yang suka berbohong, itu enggak nyaman hidupnya itu. Dia berjanji sama kawan, dia ingkari. Itu ketemu dengan kawannya malu. Dia enggak nyaman dia, benar enggak? Dia enggak pernah, katakanlah umpamanya dia suka berjanji sama orang tapi suka juga dia ingkari. Itu mau jumpa sama orang tuh udah main kucing-kucingan. Coba kalau dia orangnya amanah, jumpa dengan orang terus santai aja, enggak ada beban, benar enggak? Nih, tanya. Jadi kebaikan itu ternyata membuat orang bahagia. Kemudian apalagi? Zaujatun salihah. Memiliki istri yang salihah. Makanya istri yang salihah ini adalah salah satu juga daripada kunci kebahagiaan. Jadi kalau ingin bahagia, cari istri yang salihah. Nah, gimana dia dapat istri yang salihah? Ya kita harus saleh terlebih dahulu. Kenapa? Karena dalam surah An-Nur Allah mengatakan,
at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat wal-khabithina wal-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Kata Allah, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, kata Allah. Sebaliknya, wanita yang jahat untuk laki-laki yang jahat, laki-laki yang jahat untuk wanita yang jahat, kata Allah. Maknanya kalau kita dapat perempuan atau suami yang jahat, maknanya introspeksi kita. Mungkin kita jahat. Wah, anak kan baik di hadapan manusia. Menurut manusia kita baik, tapi menurut Allah belum tentu baik. Maka dikasihlah istri yang jahat. Hati-hati. Mungkin di hadapan manusia memang orangnya baik, suka bantu, suka ini, suka itu. Tapi di hadapan Allah belum tentu baik. Kebetulan dapat pula istri yang jahat. Kemudian ada juga orang yang mungkin dalam pandangan kita jahat orangnya. Ternyata dapat istri yang solehah. Bisa saja orang ini memiliki kebaikan yang tersembunyi hanya Allah yang tahu. Boleh? Makanya Allah kasih bonus hadiah istri yang solehah. Jadi kalau kita enggak dapat istri yang solehah atau suami yang soleh, introspeksi diri kita dulu. Walaupun orang lain menganggap kita baik, tapi yang penting itu adalah menurut Allah. Boleh? Nah, dan maka menurut beliau ini tiga ini salah satu kebahagiaan secara ringkas. Menjadi hamba yang syukur, orang yang bersabar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh ini memulai dengan memuji Allah, bismillah, doa bagi penuntut ilmu. Kemudian dia dimulai lagi dengan kitabnya I'lam rahimakallah. I'lam, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. I'lam arsyadakallah, ketahuilah, semoga Allah membimbingmu. Masyaallah, memang didoakannya betul penuntut ilmu. Jadi orang-orang yang benar-benar ingin mempelajari kitab beliau itu didoakan betul sama beliau. Beliau sudah wafat. Akan tetapi doa beliau tetap akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penuntut-penuntut ilmu yang membaca kitab beliau. Makanya dia pun minta bimbingan kepada Allah. Artinya dia sebagai manusia, ya manusia mungkin ya kalau jika ada khilaf dan salah ya manusia. Makanya beliau juga tidak lupa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh as'alullah al-karim. Nah, Syekh ini meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang mulia. Al-Karim. Karena Allah mengatakan apa? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka mintalah kepada Allah dengan nama-nama baik tersebut. Rabbil arsyil azim. Ini juga disebutkan, dipuji betul. Makanya kalau kita berdoa boleh bertawassul dengan nama-nama Allah yang baik. Seperti Al-Karim, kemudian Rabbul Arsyil Azim. Ini juga menjelaskan tentang Zul Arsyil Majid. Ini adalah salah satu bentuk beliau berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah atau bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi doa beliau tentunya yang semoga Allah menjaga kita baik di dunia maupun di akhirat. Kafahu syururuhuma, yaitu dan Allah menjaga kita dari kejelekan, baik kejelekan dunia maupun kejelekan akhirat. Kemudian dijelaskan oleh dalam kitab ini, faman kana Allahu waliyuhu fahuwa minal mu'minin. Jika Allah menjadi penolongnya, maka dia berarti termasuk orang-orang beriman. Berarti itu penjelasan apa? Jika Allah menjadi penolongnya, maka berarti dia adalah orang yang beriman. Wa qala Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, fatiras samawati wal anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Nabi Yusuf pun berkata kepada Allah, ya Allah, engkau adalah penolongku di dunia maupun di akhirat. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Wafatkanlah saya dalam keadaan Islam, kemudian pertemukan saya nanti di akhirat bersama orang-orang saleh. Faman tawallallaha ta'ala aslaha lahu umurahu wa yassaraha lahu wa kafahu ma yahumuhu.
Nah, gimana ciri orang yang ditolong oleh Allah itu? Perhatikan ini. Dijelaskan oleh beliau, ciri orang yang ditolong oleh Allah adalah aslahalahu umurahu. Allah perbaiki semua urusannya. Jadi kalau kita ada masalah, ada urusan, diperbaiki. Gampang aja menghadapi urusan itu. Ya kan? Ada orang buat SIM sampai 3 kali datang nggak lulus-lulus. Ada punya teman sampai 3 kali datang nggak lulus-lulus buat SIM. Nah, ada yang datang sebentar langsung lulus. Dimudahkan oleh Allah. Itu salah satu bentuk apa? Bentuk Allah menjadi penolongnya. Kemudian wa yassaraha, diperbaiki urusan kita dan ditolongnya. Wa kafahu ma yahumuhu, serta Allah cukupkan apa yang dia butuhkan. Memang dia enggak punya mobil umpamanya. Tapi ketika dia ingin bukan baru, tiba-tiba udahlah numpang aja semana, anak kebetulan mau ke sana juga, dapat mobil. Benar enggak? Jadi sebenarnya itu yang penting. Kan ada orang umpamanya pengen makan daging, tiba-tiba bisa makan daging, ada duit untuk beli daging. Ada orang punya duit tapi tak bisa makan daging. Asal makan daging alergi, asal makan daging tensi. Duit ada. Ini jadi masalah nih. Ada orang dimudahkan, dia pengen makan daging, umpamanya kan. Memang dia enggak jualan daging, tapi pengen makan daging. Ada aja duit untuk beli daging. Ada yang banyak duit tapi enggak bisa makan daging. Ada juga macam itu. Oke. Nah, jadi orang yang ditolong oleh Allah itu adalah orang yang diperbaiki urusannya dan dipermudahkan. Udah masuk Isya? Belum? Oke, lanjutkan lagi. Kemudian beliau juga mendoakan semoga Allah menjadikan engkau orang yang diberkahi di mana saja kamu berada. Maknanya adalah yaj'alallahu fika barakatan fi ayyi makanin ma kunta wa hadza mimma athna bihi Isa ala rabbih. Beliau mendoakan kita semoga diberkahi di mana saja kita berada, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Isa diberkahi di mana saja dia berada. Wa hadza yatadammanu shalah wal mu'min salih al-taqi yakunu barakan aina makan, mubarakan ala ahli, mubarakan ala ashabi, la yusma'u minhu illa al-qaulus sadid. Orang yang diberkahi itu adalah orang yang memberikan manfaat, memberikan faedah, memberikan bahagiaan bagi dirinya maupun bagi orang lain. Berkat terhadap keluarganya. Berkat terhadap keluarga maknanya mendukung keluarganya beribadah kepada Allah, membuat keluarganya bahagia. Ada seorang istri ketika suaminya datang, dia merasa nyaman di rumah. Seorang anak gitu juga, kehadiran bapaknya di rumah ditunggu-tunggu. Ada kadang-kadang kalau bapak pulang nanti anak gini-gini, udah mulai takut. Dan juga berkah. Berkah terhadap kawan-kawannya, memberikan faedah kepada kawan-kawannya. La yusma'u minhu illal qaulus sadid. Tak ada yang didengarkan dari mulut dia melainkan kata-kata yang menyejukkan hati. Itu orang yang tanda orang diberkahi itu. Tanda orang diberkahi itu ya kalau dia ngomong di hadapan orang lain, kata-katanya itu menyejukkan gitu. Orang ketika mendengar kata dia itu bahkan seperti disiram. Laksana bunga disiram embun pagi umpama, jadi sejuk itu kata-katanya. Wala yaslu minhu illa al-ihsan wa tajiduhu laysa bi ta'anin wala li'anin wala fahish wala badi. Bahkan orang ketika bergaul dengan dia itu selalu memberikan faedah yang baik baginya. Dia tidak pernah mendengar kata-kata laknat, kata-kata kotor, kata-kata keji dari mulut, bahkan perbuatannya orang tidak merasakan itu dari dirinya. Ada orang kadang kata-katanya tajam kali, membuat orang tersinggung, membuat orang sakit hati, membuat orang tidak bahagia dan sebagainya. Begitu juga perbuatannya, membuat orang tidak tenang, tidak nyaman karena perbuatannya. Orang mau tidur, dia hidupkan musik kuat-kuat malam-malam. Enggak nyaman orang mau tidur. Dia hidupkan musik, udah jam 10 malam pula lagi. Kuat-kuat mah, kan enggak nyaman orang. Berarti tidak memberikan keberkahan namanya. Bal huwa karimul akhlak, akan tapi dia juga akhlak yang memiliki akhlak yang mulia. Lianna ba'dun nas yaqulu wal iyad billah syarran 'ala julasaihi. Karena ada sebagian manusia dia jelek dengan tetangganya, dengan kawan-kawannya, jelek terhadap keluarganya, perbuatannya jelek, perkataannya kotor. Ada, dan itu kita temukan dalam hidup sehari-hari kan.
Perbuatannya itu membuat kita nggak nyaman, ucapannya juga membuat kita nggak nyaman, bahkan gayanya aja nggak membuat kita nggak nyaman. Pakai tato, umpama kan, rambut panjang, kemudian telinga bersubang, hidung pun dikasih cincin, orang cincin di tangan, di hidung pakai cincin. Orang nengoknya aja nggak nyaman. Belum lagi bicara sama dia, udah nggak nyaman nengok gayanya. Ya kan, cobalah. Udahlah buka baju, bertato, jumpa gelap malam. Orang udah mulai ketakutan kan? Udah dari penampilannya udah mulai membuat orang tidak nyaman. Coba kalau umpamanya biasa, penampilan biasa, tata tutur katanya, itu akan membuat orang nyaman. Bisa? Hah? Udah, insyaallah akan kita lanjutkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Kemudian wa qaulu syekh wa ayyaj'alaka mimman utiya syakar wa zabtuliya sabar wa ja'aznaba istighfar. Semoga Allah menjadikan kamu hamba yang bersyukur apabila diberi nikmat dan bersabar apabila diuji, serta beristighfar apabila melakukan dosa. Kenapa? Li'anna al-insan yataqallabu fi hadhihi al-haya baina hadhihi al-umur nikmatan wal ma'siyah wa zanbun. Kenapa beliau mendoakan tiga ini? Karena katanya manusia hidup di dunia ini kadang tak bisa lepas dari ini. Makanya beliau mendoakan tiga ini. Menjadi hamba yang syukur, bersabar, kemudian beristighfar apabila melakukan dosa. Karena kehidupan di dunia ini kita susah lepas dari tiga ini. Bahkan tidak bisa lepas dari tiga ini. Nikmat, kemudian musibah, kemudian dosa. Tiga ini. Nikmat terus, musibah silih datang berganti. Habis ini silih datang musibah baru lagi, datang ini lagi dan seterusnya. Kemudian dosa, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang tuh untuk buat dosa tuh mudah. HP umpamanya. HP. Kadang dari HP itu untuk cari dosa dari HP gampang cari dosa. Zaman sekarang. Pergi ke pasar. Gampang nak cari dosa. Tengok berita, gampang nak cari dosa. Kadang terbawa-bawa kita. Contoh umpamanya ada berita yang kita kadang nggak tahu sumbernya pun, kita pun, Anda tadi ngambil cerita gini, udah tersebarlah berita hoax. Banyak. Makanya memang zaman sekarang lebih perkara-perkara dosa ini susah untuk dielakkan, illa ma rahimallah, kecuali orang yang benar-benar dirahmati oleh Allah. Karena dengan situasi kondisi sekarang, masya Allah, karena sistemnya juga, coba lihat, suap menyuap, gratifikasi. Apa gratifikasi? Zaman sekarang, padahal ini umpama orang kerja di dinas capil, anak kerja di capil. Capil itu apa? Apa? Catatan sipil. Anak kerja di capil umpama. Kemudian ada orang minta buatkan kakak. Anak sudah digaji sebagai pekerja atau tenaga kerja atau PNS di dinas capil umpamanya. Maka ketika ada orang minta buatkan kakak aja kadang minta bayar. Kalau tidak lambat, bayar lebih cepat. Itu tidak boleh. Kalau dia sudah digaji di situ, kemudian dia minta lagi ketika orang mau buat, itu udah kena itu. Tapi yang zaman sekarang ini susah macam itu. Mama, dia kepala sekolah, orang minta tanda tangan legalisir aja, tanda tangan bayar. Satu tanda tangan 3.000. Satu tanda tangan 3.000. Padahal dia sudah digaji sebagai kepala sekolah, memang tugasnya tanda tangan. Tapi kan susah mengelakkan seperti itu zaman sekarang. Katakanlah umpamanya buat SIM umpamanya. Itu kan tugas polisi, umpamakan Satlantas umpamanya kan.
Tapi kadang ketika orang nak buat save, kadang harus pula keluar lagi ya duit yang ini itu dan seterusnya. Padahal sudah digaji untuk itu. Itulah kenapa lingkungan sistem sekarang yang sudah berjalan seperti itu. Makanya harus berani memang, harus berani yang mau buat jangan mau dibayar. Jangan mau membayar. Yang kerja pun jangan mau dibayar. Sogan ambo tak ngasih. Itulah kadang-kadang. Kecuali orang yang bukan bekerja di situ, umpama anak kerja di Capil. Kemudian ada si fulan, ada orang minta tolong sama si fulan. Bang, tolongkan buatkanlah anak di Capil, anak kasih dia. Itu boleh, karena bukan kerja dia. Oke. Kalau memang dia sudah digaji di situ, kemudian mau minta pula lagi, itu tidak boleh. Contoh, umpamanya kalau di sekolah ada umpamanya akreditasi. Tim akreditasi itu sudah dibayar untuk mengakreditasi. Ketika tim akreditasi masih mau lagi menerima ketika diberi sama tempat yang mengakreditasi, kena juga. Tapi sistem sudah berjalan seperti itu. Makanya memang rawat yang seperti ini. Inilah makanya memang kita perlu beristighfar banyak. Dan bisa saja itu akibat mungkin sembako naik, BBM naik. Karena memang hal seperti itu sudah orang beralasan enak enggak enak aja lah ya. Sogan menyogan lagi. Segan nak ngasih, segan nak. Kalau memang udah tugasnya itu ya udah perlu. Oke. Kemudian wan ni'matu tashmalu ta'ah aidan. Nikmat itu adalah ketika kita taat kepada Allah, itu bagian dari nikmat. Bal inna ni'matal iman wa ta'atu lillah a'zamu min ni'amid dunyawiyah. Bahkan iman, taatnya orang kepada Allah itu nikmat yang paling besar di dunia ini. Kita sekarang sudah mau sholat berjamaah, sudah mau menuntut ilmu agama, itu nikmat yang besar. Nikmat yang besar akhi. Kita diberi kesempatan oleh Allah mau belajar agama. Banyak kawan-kawan kita yang tidak diberikan kesempatan. Tidak diberikan taufik oleh Allah untuk menuntut ilmu agama. Dengan alasan sibuk macam-macam lah dunia. Perkara dunia lebih penting. Padahal agama ini luas agama ini banyak yang akan kita ketahui lagi ya. Tapi belajarnya kita sekali sepekan. Belajar sekali sepekan. Yang kita ketahui banyak. Fikih, tafsirnya, hadisnya, asbabun nuzul, akidahnya, banyak tentang akhlaknya. Banyak urusan agama ini yang belum kita ketahui. Tapi kadang untuk kajian sekali sepekan banyak yang sibuk. Banyak yang sibuk. Padahal dia udah pasti mati itu yang dibawa itu ilmu agama tuh, bukan yang lain. Ilmu agama yang diamalkan itulah yang akan dibawa. Tapi kadang urusan dunia ini kadang melupakan segalanya. Tidak ada kesempatan dan waktu lagi. Makanya taat kepada Allah itu, iman kepada Allah, nikmat yang paling besar. Bersyukur kita, bersyukur. Kita masih di hati kita ini masih dibukakan oleh Allah untuk mau belajar ilmu agama. Bersyukur kita. Dan itu sedikit memang. Makanya Allah katakan tadi apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Artinya yang taat-taat itu sedikit. Cobalah. Katakanlah ini kelurahan Ukui umpamanya kan. Di sekitar masjid ini aja lah berapa kakak? Katakanlah ada 50 kakak. Dari 50 kakak berapa kakak yang hadir menuntut ilmu agama? Coba itu. Menandakan memang sudah keinginan cinta kepada agama itu sudah luntur. Sudah sedikit. Kita tengoklah sholat jemaah. Masjid sebesar ini cuma 1 saf lebih. Mana yang lain? Yang di sekitar masjid ini. Nah, ini sebenarnya banyak yang perlu kita ketahui. Wa 'alal muslim asyukru iza'an ni'am. Maka sebagai orang Islam hendaknya dia bersyukur atas nikmat tersebut. Wasarbu indal musibah, dan sabar ketika mendapatkan musibah. Karena musibah kadang silih datang berganti. Musibah yang sifatnya umum, ada yang sifatnya pribadi, musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan
ma ma, ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa saja musibah yang menimpa kamu di dunia ini, di bumi ini, atau terhadap dirimu, melainkan sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Sudah Allah catat, sudah takdir. Maka kita ketika mendapatkan musibah itu hanya menjalani saja tugas kita. Menjalani, enggak bisa dielakkan. Karena sudah Allah tulis. Makanya sekarang tugas kita hanya menjalani. Menjalani sambil kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat taubatu wal istighfaru 'inda ittirabiz dzam. Serta bertaubat dan beristighfar ketika melakukan dosa. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Orang-orang apabila melakukan kekejian perbuatan zalim atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka langsung ingat akan Allah dan mereka mohon ampun terhadap dosa mereka, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu tidak ada yang tidak punya kesalahan. Hanya manusia yang baik itu adalah ketika dia buat kesalahan, dia beristighfar. Manusia memiliki kesalahan. Hanya manusia yang baik adalah ketika dia buat kesalahan, dia beristighfar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan perkara-perkara yang terjadi kepada orang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Karena sesungguhnya perkara-perkara yang terjadi terhadap orang beriman itu baik. Jadi apa saja yang terjadi terhadap orang beriman baik sebenarnya. Karena Allah sayang kepada orang beriman. Kenapa? Walaysa dzalika illa lil mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak terjadi terhadap orang beriman, kecuali terhadap orang beriman. Artinya, kalau dia beriman, apa saja yang menimpa dirinya itu baik. Syaratnya beriman. Dia dapat musibah, dia ditipu, dia dibohongi, dia dizalimi, dia disakiti, dia dapat musibah, umpamakan baik bagi dia. Tapi khusus bagi orang beriman. Kalau orang kafir, kalau dia dapat musibah, dia dizalimi, umpamakan dia disakiti, mungkin azab bagi dia. Tapi bagi orang beriman enggak. Oke? Bagi orang beriman enggak. Ketika dia dizalimi umpamanya. Ketika dia dizalimi, berarti Allah menginginkan pertama dosa dia dihapus. Yang kedua, Allah ingin mengangkat derajatnya. Karena kan kalau ada orang yang menzalimi di hari kiamat nanti kan dia akan dibayar apa? Dengan mengambil kesalahannya. Umpama ana menzalimi orang lain. Maka di hari kiamat nanti orang lain itu akan menerima, akan saya bayar dengan pahala saya. Paham? Kita zalimi orang lain. Maka nanti di akhirat kita akan bayar dengan pahala kita. Kalau kita tidak memiliki pahala, maka dosa dia pindah ke kita. Tuh. Maka kalau orang beriman ketika dia dapat musibah, baik bagi dia sebenarnya. Dengan catatan dia bersabar. In asabathu sarra syakar. Apabila dia dapat musibah, apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Fakana khairal lahu, maka baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Apabila dia ditimpa keburukan, dia bersabar. Fakana khairul lahu. Dan dia baik baginya. Dengan catatan, kalau dia dapat kebaikan, dia bersyukur. Kemudian apabila dia dapat keburukan, dia bersabar. Itu catatannya. Maka itu akan memberikan kebaikan terhadap orang beriman. Wa qawluhu yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Dan perkataan Syekh tadi, semoga Allah menjadikan engkau orang yang selalu bersyukur apa yang diberikan oleh Allah. Ai idza atahu Allah ni'matan minan ni'am syakaraha wastamalaha fi ta'atihi. Atau yang dimaksud adalah semoga Allah menjadikan engkau orang yang bersyukur dan menggunakan nikmat tersebut dalam taat kepada Allah. Itu dia. Kita punya mobil, gimana mobil ini digunakan untuk taat kepada Allah. Kita punya Honda, bagaimana Honda ini digunakan untuk taat kepada Allah. Kita punya rumah, bagaimana rumah ini digunakan untuk taat kepada Allah. Kita punya kebun sawit, bagaimana kebun sawit digunakan untuk taat kepada Allah. Kita punya macam-macam lah. Kita punya pangkat. Bagaimana pangkat ini digunakan untuk taat kepada Allah. Dan semua orang, katakanlah dia sekarang dilantik jadi bupati.
Gimana ketika dia jadi bupati itu benar-benar digunakan untuk taat kepada Allah. Bagaimana dia manfaatkan betul kekuasaannya itu. Ketika dia mendapatkan kekuasaan. Ketika dia jadi polisi, bagaimana dia menggunakan pangkatnya itu untuk apa? Menggunakan kebaikan untuk taat kepada Allah. Wa idza ubtila bi musibah sabar wa habisa lisanuhu wa jawarihu an fi'li ma la yahil. Dan apabila dia diuji mendapatkan musibah, dia bersabar dan dia menahan lidahnya dari berkeluh kesah. Ketika dia dapat musibah, dia menahan lidahnya berkeluh kesah. Wa jawarihu an fi'li ma la yahil. Dan dia menahan perbuatannya, menahan anggotanya untuk melakukan perkara-perkara yang tidak pantas dan tidak boleh bagi yang tidak dihalalkan oleh Allah. Artinya dia gunakan tangannya untuk menyakiti orang, dia gunakan kakinya untuk menyakiti orang, dia hindari itu. Wa idza aznaba istaghfar, apabila dia melakukan dosa, hazil umur kullaha amarallahu biha wa athna ala fa'iliha. Ini adalah bentuk apabila seorang hamba melakukan dosa. Ini perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk apa? Melakukan taubat segera. Bagaimana perintah Allah? Wa idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Wa qaulu Syekh fa inna haula'i tsalas unwanu sa'adah. Syekh menyebutkan bahwasanya tiga perkara ini tadi bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, kemudian beristighfar atas dosa. Tiga perkara ini adalah, kata Syekh ini, adalah kunci kebahagiaan. Wallahi man kana qa'iman bil wajib alaihi fi kulli hadhil ahwal kana dzalika anwanan ala sa'adati wa taufiqillahi lahu. Nah, apabila dia mampu melakukan ini semua, maka dia berarti dia sudah meraih kebahagiaan dan dia sudah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fakun ayyuhal muslim syakiran sabiran tawwaban muniban fama ahsanu hadhihi ad-da'wat thayyibah min asy-syekh li talibil ilmi. Jadi Syekh ini berpesan kepada kita, wahai orang Islam, wahai kaum muslimin, kata Syekh, jadilah kalian orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bersabar, jadi Syekh berpesan orang ini adalah yang diucapkan oleh seorang guru kepada muridnya. Masya Allah. Ini adalah doa yang baik yang diucapkan guru kepada muridnya. Kita guru nih ya, kita guru nih. Siapa yang guru sini? Ada yang guru sini? Siapa yang guru? Akhi, siapa lagi? Ada guru juga. 1, 2, siapa lagi? Mana? Siapa? Pak, guru Pak. Kita sebagai guru, mungkin tidak pernah kita doakan murid kita. Padahal murid kita bawa 100-an, 200-an, makan. Mungkin nggak ada kita doakan seperti ini. Makanya jangan salahkan murid kita juga kalau murid kita nakal. Anak kadang kan sering juga rapat di beberapa kepala sekolah kan. Kadang keluhan-keluhan siswa, keluhan-keluhan kepala sekolah atau guru-guru, murid kami nakal Pak, murid kami begini begitu. Jangan salahkan murid. Sekarang salahkan diri kita sebagai guru. Pernah nggak mendoakan murid kita seperti ini? Jujurlah kita kan, sebagai guru. Kalaulah semua guru, katakanlah guru ada 20, muridnya 200 Pak. Kalaulah semua guru mendoakan kata-kata seperti ini, yakinlah di antara 200 itu ada aja 5 orang menjadi orang yang soleh, Masya Allah. Ini sekadar doa seperti ini nggak pernah kita ucapkan masalahnya untuk murid-murid kita. Atau mungkin kita sholat malam, sholat tahajud, khusus kita doakan, katakanlah kita mengajar sekarang di SMA 1 umpamanya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak murid saya SMA 1-nya anak yang saleh, anak yang berakhlak mulia, anak yang mencintai Al-Quran, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang menghormati gurunya. Pernah nggak kita dalam tahajud seperti itu? Ini PR nih sebenarnya bagi sebagai guru.
PR. Banyak itu, Anda sering mengeluhkan. Bahkan waktu dulu pernah rapat di kantor camat, ada Babinsa, ada Kamtibmas, ada dari KUA, ada dari Puskesmas, membahas masalah kenakalan remaja sekarang. Yang masih usia SMP, ada yang sudah, ya macam-macam lah. Ada yang katanya kelas 5 SD sudah ngelem, ada yang sudah berkepala dua. Artinya apa? Di usia-usia SMA ke bawah itu kan sebenarnya masa produktif belajar, masa menangkap ilmu yang sangat kuat. Tapi karena lingkungan sekarang game, kemudian apalagi sekarang di lab apa, narkoba, waliyahzubillah. Berlindung kita pada Allah. Semoga Allah menjaga anak-anak kita, menjaga anak-anak pelajar kita. Ini tugas guru sebenarnya. Yakinlah doa seorang guru itu ketika dia sabar mengajar, yakin Allah jawab. Kalaupun tak Allah jawab ketika itu, yakinlah 10 tahun, 20 tahun yang akan datang bisa saja di antara murid 200 hari ada 1-2 orang yang mungkin menjadi seorang ulama besar yang nanti dia mendoakan dia sebagai guru. Ini mungkin kurang kita. Ini Masya Allah nih saya ini nggak kenal sama kita, tapi kita pelajari, kita ikut didoakan. Kita yang kita kenal aja tidak ada kita doakan. Kita kenal yang kita ajar tiap hari doa. Kita hukum dia tiap hari tak buat PR, tidak ada kita doakan. Ente bandel terus tak buat doa. Coba, semoga Allah membuka pikiranmu nak. Semoga Allah melapangkan hatimu nak. Semoga Allah membuat kamu cinta kepada belajar nak. Cara itu. Ketika ada yang mau ente bandel banget, bandel anak yang paling bandel ini. Didoakan bandel. 3 kali doa bandel. 10 kali doa bilang anak bandel. Tapi 1 doakan semoga kamu anak jadi soleh, belum sekali. Tapi bilang anak bandel, anak nakal, udah 10 kali. Semoga kamu jadi anak yang soleh, belum. Ini PR bagi kita. PR bagi kita. Terutama bagi penggerak-penggerak dakwah. Terutama bagi guru-guru yang benar-benar hatinya yang bersih, yang tulus mengajar, yang dia menjaga makanan dari makanan yang haram. Insya Allah ketika dia mendoakan muridnya, yakinlah ada di antara muridnya nanti, walaupun mungkin di antara 200 orang mungkin gak semua jadi ustaz. Kita butuh seorang dokter yang berakhlak mulia, kita butuh seorang polisi yang berakhlak mulia, kita butuh tentara yang berakhlak mulia, kita butuh pedagang yang berakhlak mulia, kita butuh apalagi petani yang berakhlak mulia, dan seterusnya. Yakinlah kita. Ini setiap tahun bertambah anak murid, tapi mungkin sekalipun kadang-kadang kita enggak mendoakannya. Ini PR bagi kita. Ini subhanallah. Ini seorang syekh ini menandakan tulus dan ikhlasnya syekh dan cintanya kepada umat ini, sehingga dia doakan para penuntut ilmu. Orang yang tidak dikenalnya pun didoakannya. Subhanallah. Ini perlu kita perlu kita contoh akhlak-akhlak mulia dari seorang ulama seperti ini. Coba kalau antum baca buku-buku dari barat yang tentang literasi itu, mana ada mendoakan macam ini di akhirnya, semoga kamu jadi anak yang soleh dan sebagainya. Coba tengok nanti. Antum bolehlah baca-baca. Kita hanya menemukan doa-doa yang seperti ini dengan memuji Allah, kemudian mendoakan kita yang tujuan kita bahagia di dunia akhirat tadi, rinci doanya. Coba antum buka buku-buku umum. Katakanlah buku IPS buka di akhir buku IPS, ada enggak mendoakan? Enggak ada kan? Buku IPA umpamanya, buku tema 1, di muka 5 ada enggak dimunculkan semoga kamu anak yang baik nak? Ada enggak? Buku tema 2 umpamanya. Tema 3, ada enggak di ending di halaman terakhirnya, semoga kamu nak menjadi anak yang soleh, semoga kamu sukses belajar. Ada enggak? Ini perlu nih. Ya, kadang kita salahkan pula anak-anak kita, pelajar-pelajar. Sementara gurunya itu tadi tidak ada mendoakan. Oke? Ini PR bagi kita, tugas kita bersama saling mengingatkan, terutama kepada penuntut ilmu. Dan lebih utama lagi kepada yang mengajarkan ilmu. Kalau yang mengajarkan ilmu insya Allah
dia mendoakan dengan baik, tulus dan ikhlas, yakinlah muridnya juga akan baik. Kalau murid, makanya ada pepatah orang apa? Guru kencing apa? Apa pepatah apa? Guru kencing berdiri, ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Paham? Artinya apa? Ketika muridnya nakal, jangan salahkan murid. Bisa saja guru tidak memberikan contoh yang baik. Karena kita terus terang, zaman sekarang kita kekurangan suri tauladan. Kekurangan, padahal usia anak biar kita tahu, apalagi usia kecil-kecil kayak tadi itu. Kecil-kecil kayak tadi umur 5 tahun ke bawah. Dia tuh nggak butuh penjelasan, dia butuh contoh aja. Makanya anak-anak usia tadi itu dia udah mulai pandai ruku, udah pandai sujud. Enggak pernah kita ajari, nak gini ruku enggak, gini sujud enggak, tapi dia udah pandai ruku, udah pandai sujud. Kenapa? Dia sering melihat. Artinya zaman sekarang kalau kita banyak contoh, banyak yang menjadi suri tauladan. Apa Teduri Handayan itu apa artinya? Teduri Handayan itu apa? Coba orang Jawa. Di depan memberikan contoh, apa tuh, Pak? Apa? Rom. Teduri Handayan itu kalau nggak salah di belakang dia mendorong, memotivasi, ya kan? Kalau dia di depan memberikan contoh kepada yang belakang. Benar nggak? Ya, Allah a'lam bishawab. Allah a'lam bishawab. Artinya memang Masya Allah tuh, itu Teduri Handayan itu ini perlu dijelas-jelaskan. Itu kan gagasan pejuang-pejuang kita dulu. Bagaimana mereka memiliki ide-ide yang subhanallah sebenarnya mulia. Cuman itu deh, kita guru sekarang nggak ngerti rupanya makna Teduri Handayani. Kalaupun ngerti kadang tidak secara pelaksanaan kurang. Gitu. Oke? Nah, jadi kita berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin. Bagaimana kita memotivasi anak-anak dan juga bagaimana kita menjadi suri tauladan dan contoh. Ada bincang dari beberapa guru PAI, ada di sekolah-sekolah umum, adalah anak bincang-bincang. Ya Pak, katanya. Kadang anak-anak kita ini Islam, tapi Jumat pun lah mulai khutbah, itu masih di luar lagi. Sudah tuh kata kita nak melatih anak sholat jamaah di masjid di sekolah tuh. Kadang orang udah azan, guru masih di kantor lagi. Cuman guru PAI kadang sama berapa orang yang sholat di masjid. Guru-guru yang lain tidak. Artinya apa? Ini keluhan beberapa orang guru-guru PAI di beberapa sekolah yang anak sempat berdialog. Ini keluhan. Artinya apa? Dari guru tadi tidak memberikan suri tauladan. Artinya kurang memberikan suri tauladan. Ini perlu. Ini contoh nanti sholat jemaah, sholat zuhur mama berjemaah di sekolah kan sekarang kan banyak full day ya, apalagi SMP SMA. Tuh. Nah, gimana semua guru itu mau nggak sholat 5 waktu di masjid tadi? Ini kan tidak kita temukan. Susah kita temukan, kecuali di pesantren-pesantren. Artinya ini PR bagi kita. Bagaimana sebagai seorang guru dalam mendidik dan mendoakan anak-anak kita menjadi orang yang sukses. Wallahu a'lam bishawab. Oke? Cukupkan insyaallah. Jadi ini baru mukadimah pertama nih. Karena mukadimah beliau ini cukup panjang. Jadi kita pembahasan qawaidul arba', 4 kaidah mengenal kesyirikan. Akan tetapi di mukadimahnya saja banyak dijelaskan insyaallah nih. Oke? Insyaallah akan kita lanjutkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.